Halo guys, jadi ini adalah video perdana gua sesuai dengan nama channelnya Kiar Vape. Kedepannya gue bakal ngebahas tentang aktivitas seputar vape. Oh ya, perkenalin dulu, nama gue Rizky. Dan pada video perdana gue kali ini gue bakal ngebahas yang namanya Lost Vape Orion Quest atau Orion Q. Terserah kalian mau sebutnya apa. Si Lost Vape Orion Q ini sekilas bentuknya itu mirip yang namanya HT. Jadi bentuknya ini retro abis deh. Nah, kalau kalian pernah tahu atau udah pernah punya, si Lost Vape ini udah pernah ngeluarin pouch juga dengan bentuk yang sama kayak gini, yang diberi nama Orion DNA Go. Jadi buat kalian yang belum tahu apa bedanya Orion DNA Go dengan Orion Quest, bedanya itu adalah kalau Orion DNA Go dia sudah dipasangi dengan chip DNA, sedangkan kalau Orion Quest dia nggak ada yang namanya chip DNA-nya. Nah, dari segi harga pun mereka berbeda. Untuk Orion DNA Go dibanderol kisaran harga 900 hingga 1 juta rupiah. Kalau untuk Orion Quest kisaran harganya itu 450.000 hingga 500.000-an. Nah, jadi Orion Quest ini memiliki cartridge dengan kapasitas 2 ml dan dia juga memiliki airflow yang bisa di-adjustable, yaitu di-adjustable dalam dua mode, yaitu mode MTL dan juga mode DTL. Buat kalian yang belum tahu apa itu MTL dan DTL, jadi MTL dan DTL itu adalah bagaimana cara kita menghisap vape itu sendiri. Maksudnya misalkan MTL itu kepanjangan dari mouth to long. Maksudnya apa? Jadi pada saat kalian menghisap vape kalian, itu asapnya itu dikumpulin dulu di mulut, baru dihisap ke paru-paru. Contohnya kayak kalian ngisep rokok atau pos-pos zaman sekarang. Nah, kalau DTL itu tuh kepanjangan dari direct to long. Jadi ini adalah teknik vaping yang biasa dipakai untuk vaping biasa. Jadi kayak sedotnya langsung ke paru-paru. Jadi cara nyedotnya itu sama kayak kalian lagi nyedot minuman pakai sedotan, kayak langsung gitu. Nah, jadi karena dia bisa pakai airflow yang MTL atau DTL, dia ini support buat liquid yang freebase, alias liquid yang biasa kita pakai di vape pada umumnya. Nah, dia juga bisa support buat liquid yang salt nikotin. Nah, nanti di akhir video ini gue bakal kasih tahu apa sih kekurangan dan kelebihan dari si Orion Quest ini. Untuk sekarang kalian pasti udah penasaran kan gimana tampak dekat dari pouch ini. Yaudah, sekarang kita langsung lihat aja tampak dekat dari Orion Quest. Ya, ini dia tampak dekat dari Lost Vape Orion Quest atau Orion Q. Ini boxnya kecil banget. Kalau kalian pernah beli HP Asia atau HP kecil sejenis itu, ini boxnya lebih kecil lagi. Sekarang kita buka aja langsung. Ini bagian dalamnya, ada modnya di dalam. Gua lepas aja dulu, gue buka. Kemudian ada jeroannya di dalam. Jeroan. Ada perintilannya maksudnya di dalam. Nah, gua mau lihat perintilannya dulu nih. Di dalamnya perintilannya dapet. Ini adalah kalung buat ngalungin si potnya, kemudian ada holder buat ngalungin si potnya. Jadi nanti ini dikaitin ke sini, terus nanti si potnya bisa dimasukin ke sini, jadi kalian bisa kalungin potnya kemana aja. Kemudian di dalamnya ada user manual, kemudian ada warning buat cartridge-nya, kemudian ada warranty registration card-nya. Kemudian ada apa lagi? Ada USB cable, kemudian ada
cartridge-nya. Nah, ini cartridge-nya bentukannya kayak gini pas kalian dapat. Masih kayak dalam bungkus obat gitu atau bungkus permen karet gitu nggak sih? Nah, terus kita langsung aja lihat potnya. Nah, ini dia tampak dekat dari potnya kalau belum dipasang cartridge ya. Bentuknya kayak apa ya? Kalau kayak gini tuh kayak korek sebenarnya. Nah, sekarang buat masang cartridge-nya itu gampang. Tinggal ini ditarik ke bawah, kemudian cartridge-nya dimiringin dulu, baru kok nyangkut, kebalik, dimiringin baru didorong, kemudian dia udah kepasang. Jadi dia nggak kayak pot-pot yang lain. Kalau pot-pot yang lain kan dia sistemnya magnet, jadi tinggal dicopot pasang, copot pasang. Kalau ini dia harus dicongkel dulu, jadi nggak bakalan copot kalau dikantongin atau nanti ketarik-tarik atau segala macam. Nah, cartridge-nya sendiri itu dia buat masukin liquidnya easy banget, gampang banget, karena dia gede banget hole-nya. Ini kalau pakai apa ya namanya, cabai gorilla atau botol yang biasa ini juga masuk buat ngisi liquidnya. Kemudian ini airflow-nya dia bisa di adjust. Ini airflow-nya full buat DTL atau direct to long. Kemudian kalau mau dikecilin dia bisa jadi MTL atau mouth to long. Jadi kalau direct to long dia bisa pakai liquid yang biasa, kalau mau pakai liquid yang saltnik tinggal dikecilin aja. Nah, kemudian untuk nyalain potnya sama kayak nyalain mod biasa, tinggal dipencet aja 5 kali. Nanti kalau udah dipencet 5 kali dia akan lampu indikatornya bakal nyala 1, 2, 3, 4, 5. Dia bakal kedip-kedip. Kemudian saat firing dia akan nyala lampunya, lampu indikatornya. Tandanya dia nyala. Kemudian kalau lampu indikator yang warnanya biru saat di firing, itu tandanya baterai pot ini ada isinya sekitar 100 hingga 67%. Tapi kalau warnanya ungu kayak gini nih, berarti sisa baterainya itu 67 hingga 17%. Tapi kalau warnanya udah merah, berarti dia udah 17 hingga 0%. Jadi saran gue kalau udah warna merah langsung di charge saja. Nah, untuk ukurannya sendiri dia itu tergolong kecil ya. Kalau kalian mau lihat perbandingannya, ini potsnya, kemudian ini korek api, ini ukurannya segini. Jadi kalau kalian pikir ukurannya gede, enggak, ini ukurannya kecil banget. Ini pas banget buat masuk kantong. Oke, sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangan dari Lost Vape Orion Quest. Sebelumnya diingetin dulu, kelebihan dan kekurangannya ini adalah menurut gua ya. Jadi enak dan enggaknya dari si pots ini itu tergantung ke pribadi kalian masing-masing, oke? Nah, untuk menurut gua kelebihan dan kekurangannya itu ada beberapa. Gue bahas kelebihannya dulu. Untuk kelebihannya gue ada 4 poin. Langsung aja ke kelebihan yang pertama, yaitu bisa adjustable airflow, yaitu DTL dan MTL. Karena dia bisa adjustable airflow, DTL dan MTL, dia bisa support buat freebase liquid dan saltnik liquid. Jadinya buat gue suka banget karena jadi gue bisa pakai 2 liquid, dan gue punya 2 cartridge. Yang satu ini buat saltnik, yang satu ini buat freebase liquid. Jadi kalau gue lagi pengen yang saltnik, gue bisa pakai yang ini. Kalau gue lagi pengen yang freebase, gue bisa pakai yang ini gitu. Nah, untuk poin yang kedua dari kelebihannya itu adalah hole buat masukin liquidnya ini gede banget. Jadi nggak perlu takut berecetan atau berantakan waktu masukin liquidnya. Ini gede banget, lu tinggal tetes aja ke sini, ini gampang banget. Nah, untuk poin yang ketiga untuk kelebihan dari Orion Quest ini adalah dia itu kantongable. Maksudnya apa? Dia itu pas banget masuk ke kantong celana ya.
Nah, kenapa gue bisa bilang gitu? Karena menurut gue ukurannya ini nggak kepanjangan, nggak ketebalan, ini pas di kantong menurut gue. Jadi buat lu yang males bawa tas atau males tenteng-tenteng tas kecil, pas mau pergi ini bisa langsung ditaruh di kantong aja, nggak perlu lu bawa-bawa tas. Nah, terus untuk poin yang keempat, atau poin yang terakhir dari kelebihan pouch ini adalah untuk ukuran pouch dia cukup ngebul. Nah, gua tes nih ya. Dia lumayan ngebul untuk ukuran pouch, makanya gue suka nih pouch. Tapi untuk beberapa orang mungkin mereka kurang suka karena kayak teman-teman gue gitu, tujuan mereka beli pouch adalah biar friendly saat mereka vaping gitu. Maksudnya apa? Kayak misalkan mereka lagi di mall atau di restoran lagi sama keluarga mereka itu nggak ngebul-ngebul gitu asapnya. Jadi mereka asapnya cuma dikit-dikit aja, tipis-tipis. Nah, tapi menurut gue ini jadi kelebihannya. Jadi gue ngerasa ini kayak vape kecil aja gitu, bukan kayak pouch. Nah, itu dia 4 kelebihannya. Nah, sekarang gue masuk ke kekurangannya. Untuk kekurangan yang pertama itu adalah, dan yang paling gue kurang suka adalah dia itu pakai firing button, alias dia itu nggak bisa langsung di puff kayak pouch-pouch pada umumnya. Menurut gue ini jadi kekurangan karena pada saat lu mau beli pouch, lu itu nyari yang simple, yang nggak aneh-aneh. Jadi tinggal isep udah nyala gitu. Apalagi ini nyala ini harus 5 kali pencet dulu. Jadi menurut gua ini cukup cukup ribet gitu jadinya. Nah, untuk kekurangan yang keduanya, dia itu pernah waktu itu pas belum ada seminggu gua beli, si drip tipnya ini tuh copot. Jadi bisa dibilang drip tipnya ini agak ringkih. Kenapa gue bisa bilang gitu? Jadi waktu seminggu, belum ada seminggu gue beli, itu gue taruh kantong si pouchnya ini, terus tiba-tiba dia retak dan akhirnya dia copot kayak gini tuh. Padahal ini tuh aslinya nggak bisa dicopot, dia itu keras, dia itu kayak dilem gitu, nggak tahu diapain. Pokoknya dia nggak bisa dicopot. Itu makanya gue bilang agak ringkih. Terus untuk kekurangan yang terakhir adalah dia itu kan dibagi jadi 2 mode airflow-nya ya. Yang pertama itu DTL dan MTL. Nah, saat gue pakai yang Saltnik, gue pakai airflow yang MTL, itu rasa dari liquidnya itu kurang berasa gitu. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena sebelum gue pakai pouch ini, gue pernah pakai yang namanya Smoan S8 dan pakai liquid yang sama kayak di pouch gue yang sekarang ini, Saltniknya. Dan di pouch gue yang Smoan S8 itu rasanya berasa gitu loh. Throat-nya rasanya dapet walaupun tipis-tipis. Karena memang pouch pada umumnya yang Saltnik itu tipis-tipis kan rasanya. Cuma ada gitu rasanya berasa. Tapi di pouch ini pas gue pakai airflow yang MTL udah tipis, makin tipis ininya rasanya. Jadi akhirnya pas gue coba-coba, gue pakai airflow yang full dan akhirnya itu baru berasa rasa dari liquidnya. Nah, jadi kesimpulannya untuk pouch ini, gue ngelihat dia ini bukan kayak pouch, malah gue ngerasa gue ini punya vape kecil yang bisa dibawa kemana-mana gitu loh. Jadi buat gue ini adalah vape kecil gitu. Nah, itu dia tadi kelebihan dan kekurangan dari vape ini dan juga kesimpulannya. Dan sekali lagi gue ingetin, ini adalah menurut gue. Jadi enak apa enggaknya nih pouch itu tergantung pribadi kalian masing-masing. Jadi sekian dulu untuk video ini. Thank you for watching. Jangan lupa like and subscribe untuk support channel ini. See you on next video.